seekor sapi tua tiba-tiba berdiri di tengah jalan, menyebabkan seluruh jalan jadi macet parah. Namun seorang pria yang tidak tahu apa-apa malah terus membunyikan klakson. Tanpa sadar bahwa sapi itu menghadang pasti ada alasannya. Melihat sapi tidak kunjung menyingkir, pria itu pun marah besar, dan bahkan ingin menyembelihnya untuk dimakan. Untung saja kurir makanan bernama Tony buru-buru maju untuk menghentikannya, dan menenangkan semua orang agar tidak gegabah. Dia bilang menurut orang-orang dulu, kalau ada hewan menghadang jalan sebaiknya ganti hari saja lewatnya. Kalau tetap nekat lewat sekarang, bisa saja kehilangan nyawa. Tony bahkan mengaku dirinya seorang dokter hewan, dan bersedia mendekat sendiri untuk bicara dengan sapi itu. Dia mendekat dengan hati-hati, sambil berbicara pelan untuk menenangkannya, dan mencoba tahu kenapa sapi itu tidak mau pergi. Tak disangka sapi itu benar-benar mengerti ucapan Tony. Dia bilang bukan karena tidak mau pergi, tapi karena di depan akan terjadi bencana. Hal ini membuat Tony sangat terkejut, bukan hanya karena sapi itu bisa bicara, tapi juga karena apa yang dikatakannya sangat mengejutkan. Sapi itu bilang dia adalah tunggangan dewa. Karena melanggar aturan langit, dia dihukum turun ke dunia, dan harus menyelesaikan 100 perbuatan baik di dunia manusia. Sekarang dia sudah menyelesaikan 99, dan berharap Tony bisa membantunya menyelesaikan yang terakhir, yaitu mencegah para warga menyeberangi jembatan. Tony pun merasa seperti sedang bermimpi, lalu menampar dirinya sendiri untuk memastikan ini nyata. Setelah yakin semuanya nyata, Tony pun bertanya kenapa harus mencegah orang menyeberang jembatan. Sapi itu menjawab dengan suara dalam, jembatan di depan akan runtuh sebentar lagi. Kalau semua orang tetap lewat sekarang, pasti akan banyak yang terluka atau meninggal. Mendengar ini Tony langsung panik, dan buru-buru memberitahu semua orang tentang ramalan sapi itu. Dia berharap semua orang jangan dulu menyeberang, tapi tidak ada satupun yang mempercayainya. Seorang anak orang kaya bahkan menyombongkan diri. Katanya dia bisa menghasilkan miliaran dalam 1 menit. Mana ada waktu dengar ocehan kurir makanan. Dia lalu mengambil tongkat dari dalam mobil. Tony yang melihat langsung berdiri menghadang di depan sapi. Takut sapi itu disakiti oleh orang kaya itu. Sapi itu pun buru-buru menyuruh Tony menyingkir. Jangan sampai ikut celaka karena dirinya. Tapi Tony tetap tidak mau mundur. Dan saat tongkat itu diayunkan, Tony langsung menggunakan tubuhnya untuk melindungi sapi dari pukulan itu. Anak orang kaya itu pun marah besar. Katanya sapi itu bukan nenek moyang Tony. Tidak perlu mengorbankan nyawa demi seekor sapi. Walaupun Tony terkena pukulan keras, dia tetap sabar menjelaskan pada semua orang bahwa jembatan di depan akan segera runtuh. Memohon agar semua orang percaya padanya. Dia juga bilang hewan punya insting. Kalau dia berdiri di situ pasti untuk melindungi semua orang. Tapi anak orang kaya itu sama sekali tidak mau mendengarkan. Bahkan berkata siapapun yang bisa mengusir sapi itu, akan dia beri hadiah 10.000. Namun warga yang baik hati, setelah mendengar penjelasan Tony, tidak ada yang mau membantu orang kaya itu. Mereka malah memilih untuk percaya pada Tony. Pada saat itulah, seorang wanita dari keluarga kaya juga melintas di jalan itu. Karena jalan macet, dia turun dari mobil untuk bertanya. Tapi karena pamannya sedang sakit, dia tidak mau buang waktu dengar omongan Tony. Lalu mulai menghasut warga agar mengusir sapi itu lagi. Tapi di detik berikutnya ucapan sapi terbukti benar. Jembatan di depan benar-benar runtuh.